Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Edi dan teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai ringkasan buku Hind Swaraj India. Tokoh utama di buku ini yaitu Mohandas Karamchand Gandhi adalah seorang pemimpin spiritual dan politikus dari India. Gandhi adalah seorang yang paling penting yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan India. Ia adalah aktivis yang tidak menggunakan kekerasan, mengusung gerakan kemerdekaan melalui aksi demonstrasi damai. Pada masa kehidupan Gandhi, banyak negara yang merupakan koloni Britania Raya. Penduduk di koloni-koloni tersebut mendambakan kemerdekaan agar dapat memerintah negaranya sendiri. Perjalanan hidupnya hancur di kotanya sendiri karena Rajkot penuh dengan permainan politik dan ketidakadilan terhadap suku minoritas yang merupakan klien Gandhi. Di sini saya akan membahas mengenai nasionalisme humanistisme. Nasionalisme humanistisme merupakan sistem pemikiran yang menjunjung kemerdekaan India sekaligus membawa misi persaudaraan dan memajukan peradaban dunia. Setidaknya terdapat dua hal yang patut ditampilkan dari nasionalisme humanistisme Gandhi. Yang pertama itu menyangkut prinsip tanpa kekerasan. Suatu gagasan yang dalam realitas memiliki kecenderungan untuk memisahkan bangsa lain dari bangsa sendiri. Nasionalisme menuntut adanya patriotisme, kecintaan terhadap tanah air, yang pada akhirnya dapat menimbulkan pemujaan berlebihan terhadap bangsa sendiri dan meremehkan bangsa lain. Timbulnya nasionalisme India. Yang pertama itu perbaikan nasib rakyat oleh pemerintah Inggris setelah pemberontakan sepoi tidak kunjung datang sehingga rakyat India yang harus bergerak sendiri. Yang kedua, hanya orang-orang Inggris yang duduk di pemerintah sedangkan orang-orang India tidak diperkenankan ikut serta. Yang ketiga, kebudayaan barat yang dipaksakan oleh Inggris menimbulkan reaksi keras dari rakyat India yang ingin tetap mempertahankan kebudayaan India asli. Kebudayaan barat dianggap terlampau materialistis, padahal kebudayaan India lebih mementingkan kejiwaan dan kerohanian. Yang keempat, munculnya kaum terpelajar yang telah mengenyam pendidikan barat. Mereka telah mengetahui apa itu liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme. Yang kelima, pemberian status dominan Kanada tahun 1867 menimbulkan keinginan bangsa India untuk memperoleh status yang sama. Ajaran Mahatma Gandhi. Yang pertama itu ada ahimsa. Apa sih itu ahimsa? Hanya dia yang tersentuh anak panah, kasih, mengetahui kekuatan itu. Sepenggal himne ini terasa begitu dalam maknanya bagi Gandhi kecil. Saat itu ia sudah pasrah bila ayahnya murka mengetahui anaknya berbuat salah. Namun ketika Gandhi berterus terang, yang muncul dari sang ayah adalah rasa kasih sayang. Bagi Gandhi, ahimsa pertama dialami sebagai suatu kekuatan yang mencakup semuanya, tiada batasnya dan apapun yang disentuhnya akan berubah. Pengalaman akan ahimsa membawanya pada usaha permenungan tentang prinsip kehidupan dan akhirnya sampai pada kesimpulan kehidupan. Ahimsa adalah suatu prinsip yang mendasari kesatuan seluruh kehidupan. Kebalikan dari ahimsa itu adalah himsa, yaitu membunuh hidup. Di dunia ini, manusia tak berdaya di tengah lautan himsa, karena ia tak bisa hidup tanpa melakukan himsa, baik secara sadar maupun tidak. Suatu kenyataan bahwa manusia harus makan, minum, dan bergerak mau tahu, tak mau sedikit, banyak menyangkut himsa, yaitu membunuh hidup. Oleh sebab itu, seorang penganut ahimsa yang setia akan mendasari segala perbuatannya dengan rasa belas kasih dan sedapat mungkin menunjukkan diri dari pembunuhan makhluk yang terkecil sekalipun. Dengan demikian, ia berusaha membebaskan diri dari lingkaran maut himsa. Yang ketiga ada Satyagraha. Ketika Gandhi sudah terjun dalam berbagai kegiatan politik di Afrika Selatan, seperti dalam agitasi untuk menentang undang-undang yang diskriminatif, ia membutuhkan suatu istilah untuk mendefinisikan gerakan perjuangannya. Ia lantas menawarkan pada masyarakat melalui harian India Opinion untuk memberikan nama itu. Hasilnya adalah Sadagraha yang diciptakan oleh Maganlal Gandhi. Sadagraha berasal dari bahasa Gujarat yang artinya
Sat adalah kebenaran dan agraha adalah tekad. Oleh Gandhi kemudian diperjelas dengan satyagraha. Bagi Gandhi, satyagraha merupakan gagasan tentang kekuatan yang bertumpu pada kekuatan jiwa. Dengan bertumpu pada kekuatan jiwa, maka satyagraha pada hakikatnya adalah senjata bagi orang jujur dan berpegang pada keberanian. Untuk itu, seorang satyagrahi harus memenuhi ahimsa terlebih dahulu. Satyagraha tidak dapat ditawarkan secara massal kecuali rakyat telah mampu menangkap dan menaati ahimsa dalam batin, ucapan, dan tingkah laku. Nasionalisme dan Hind Swaraj India Home Rule. Tahap pertama terjadi antara tahun 1904 sampai 1905. Masa-masa ini dapat dikatakan sebagai tahap formasi di mana ia belum membedakan konsep pemerintah sendiri dengan status dominion di bawah Inggris. Menurutnya, status dominion masih diartikan sebagai entitas berpemerintah sendiri yang disatukan dengan kesetiaan terhadap Imperium Inggris. Jadi konsep kedaulatan belum disinggung di sini. Kesadaran Gandhi mulai berkembang menginjak tahun 1909, di mana ia mulai mempertanyakan hak-hak warga negara dalam status dominion, khususnya di Afrika Selatan. Perubahan pemikiran ini terjadi karena pada saat itu imperium tidak mampu menghentikan proses pembuatan undang-undang yang rasialis. Namun demikian, sampai dengan 1914, Gandhi secara personal masih menunjukkan kesetiaan dan kewajibannya sebagai warga negara imperium. Pada tahap kedua, tepatnya pada tahun 1925, Gandhi telah membedakan antara konsep pemerintah sendiri dengan kekuasaan imperium. Ia secara tegas mengemukakan konsep tentang hak dan meragukan keberadaan imperium yang dapat berdampingan dengan pemerintah India. Pada tahun 1929, ia mendukung penuh resolusi Kongres tentang Purwa Swaraj atau kedaulatan penuh bagi India. Selaras dengan keyakinan akan ahimsa dan satyagraha, maka kedaulatan India itu haruslah diperjuangkan dengan cara tanpa kekerasan. Ahimsa haruslah menjadi prinsip di balik gerakan nasional. Jadi kesimpulannya kita juga dapat melihat bahwa prinsip tanpa kekerasan merupakan nilai moral yang menjadi dasar tindakan politiknya. Bila kita kaji lebih jauh, prinsip tanpa kekerasan berasal dari ajaran ahimsa, suatu nilai moral yang memiliki akar dalam ajaran agama yang diyakini Gandhi. Namun, walaupun Gandhi mengadopsi nilai-nilai religius sebagai basis tindakan politik, ia secara hati-hati tidak menempatkannya sebagai basis persatuan bangsa. Di sini menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang sekuler. Di satu sisi, Tuhan atau kebenaran diakui sebagai satu-satunya pembenar eksistensi manusia. Manusia secara personal berelasi dengan kebenaran melalui swadharma, serta berani mempertanggungjawabkan tingkah lakunya. Di sini lain, di tingkat kehidupan bangsa dan bernegara, Gandhi tidak menempatkan ajaran agamanya sebagai sumber aturan hidup bangsa. India disatukan oleh budaya yang sama dan tidak berdasarkan pada agama tertentu. Aspek humanistisme dan nasionalisme itu tidak hanya menonjol dalam prinsip tanpa kekerasan, melainkan juga dalam gagasan kesetaraan dan keadilan sosial yang tercakup dalam Sarvodaya. Sarvodaya itu suatu tatanan sosial ideal di mana nilai-nilai kemanusiaan diperjuangkan untuk mencapai kebebasan sosial politik bagi jutaan orang miskin dan terpinggirkan. Inilah Swaraj atau kemerdekaan sejati bagi bangsa India. Setelah membaca gagasan Gandhi secara komprehensif, maka dilihat bahwa ketokohan Gandhi ini lahir dari situasi yang melingkupinya. Ia mengalami hidup sebagai anggota bangsa yang terjajah, sekaligus sebagai anggota masyarakat yang hidup di tengah lautan kemiskinan. Kedua situasi tersebut belum lenyap pada abad ke-21 ini. Kita masih menyaksikan negara-negara berkembang yang berjuang agar bebas dari tekanan negara-negara maju. Selain berjuang untuk menanggulangi kemiskinan di dalam negeri, situasi ini tentunya sangat kondusif bagi terjadinya konflik internasional maupun nasional. Untuk menyelesaikan konflik politik tersebut, maka ajaran Gandhi tentang prinsip tanpa kekerasan cukup relevan untuk diterapkan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.